Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani dan pecinta tanaman dimanapun Anda berada, kembali lagi di channel DIY Garden Jogja, channel yang membahas tentang dunia tanaman, dunia pertanian yang ada di sekitar kita. Nah, pada kali ini kita akan membahas lagi cara mengatasi tanaman-tanaman yang kurang sehat, tanaman-tanaman yang mengalami keriting, kerdil, dan bule. Dimana jika tanaman-tanaman tersebut, khususnya tanaman cabai, mengalami hal-hal demikian, maka akan terjadi apa? Penurunan produksi, penurunan produktivitas, baik itu bunga dan buahnya tidak maksimal. Nah, untuk itu kali ini akan membahas lagi cara mengatasi hal-hal tersebut hanya bermodal bahan-bahan sederhana yang ada di dapur kita. Nah, jika sahabat tani dan pecinta tanaman baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bagi panjenengan yang setelah mensubscribe, semoga pertaniannya semakin maju, berlimpah, dan barokah. Nah, sebelum ke inti, kita intro dulu, guys. To the point saja, kita siapkan alatnya, yaitu berupa alat penghalus, yaitu kita gunakan cobek. Nah, ini untuk menghaluskan bahan-bahan ini kita siapkan, yaitu kunyit 2 buah atau 2 jari. Nah, dimana dalam kunyit itu terdapat kurkumin, volatile oil, flavonoid, tenin, minyak atsiri. Adapun manfaat kunyit untuk tanaman yaitu membuat tanaman besar, tahan terhadap hama dan jamur, meningkatkan keasaman tanah sebagai antimikroba dan fungisida alami atau sebagai fungisida alami atau anti jamur alami, yaitu hanya bermodal kunyit. Nah, kita haluskan benar-benar agar bisa terlarut nantinya. Nah, ini udah halus. Kita haluskan agar sari-sarinya nanti bisa keluar. Selanjutnya kita masukkan yaitu bawang putih. Nah, ini bawang putih, dimana bawang putih juga bagus untuk menyuburkan dan menyehatkan tanaman-tanaman kita. Nah, kita haluskan 1 buah. Jadi tadi kunyitnya itu 2 jari, 2 ruas, lalu bawang putihnya 1 buah, dimana bawang putih itu mengandung alkaloid, alisin, flavonoid, saponin, tenin, dan sulfur. Senyawa-senyawa tersebut dapat berfungsi sebagai insektisida alami. Jadi cukup gamblang kenapa kita gunakan ini, untuk menghalau dari serangan-serangan hama pada tanaman cabai kita. Nah, selanjutnya kita ambil itu cangkang telur sebanyak 2 buah. Ini 2 buah telur, kita ambil cangkangnya, lalu kita haluskan. Adapun manfaat cangkang telur sebagai bahan pupuk organik yang baik, karena di dalamnya kandungnya banyak sekali ya kandungannya. Menebalkan dinding sel tanaman, merangsang pembentukan
bulu, akar, dan biji. Terus melindungi tanaman dari hama, penyakit, dan panas berlebih. Meningkatkan aerasi tanah jika dikocorkan. Menetralkan pH tanah sebagai wadah media semai dan sebagainya, atau penangkal hama juga bisa. Penutup lubang pot juga bisa, atau bagian bawah. Jadi sebagai fungsinya itu sebagai pengganti batu atau pecahan genteng. Adapun kandungan cangkang telur yaitu kalsium karbonat dan fosfor di dalamnya. Nah, ini udah kita haluskan. Lalu nanti kita lakukan proses selanjutnya. Nah, kita siapkan wadah yang ada tutupnya. Kita gunakan lodong. Itu berfungsi untuk nanti proses fermentasi ke depannya. Nah, ini sudah benar-benar halus. Jadi ingat, kunyit 2 rimpang dicampur 1 buah atau 1 siung bawang putih, lalu dicampur dengan cangkang telur 2 buah dan dihaluskan. Nah, ini cukup efektif untuk membuat pupuk anti keriting, pupuk anti kerdil, dan pupuk anti kuning atau bule. Nah, selanjutnya kita ambil jeruk peras. Nah, ini jeruk peras itu juga sangat bagus untuk tanaman-tanaman kita, karena di dalamnya itu kandungannya banyak ya. Jadi fungsinya juga banyak. Nah, kita ambil airnya, nanti kulitnya dan sisa-sisanya juga dimasukkan. Nah, jeruk peras manfaatnya itu sebagai pupuk alami karena mengandung NPK, terutama pada kulitnya. Dari kulitnya kita masukkan. Yang kedua, mengusir hama semut, kutu daun, dan sebagainya, menambah keasaman tanah. Dan yang terakhir, pestisida nabati karena baunya itu juga menyengat sehingga hama-hama dan penyakit akan kabur, terbirit-birit, atau mati. Nah, selanjutnya kita siapkan yaitu bahan terakhir, yaitu air cucian beras. Jadi jeruknya tadi 1 buah ya. Lalu air cucian beras sebanyak 1 liter, di mana air cucian beras sudah menjadi rahasia umum, itu mengandung nitrogen, fosfor, air nitrogen 0,15%, fosfor atau P 16,306%, kalium 0,02%, kalsium 2,94%, magnesium 14,25%, sulfur 0,027%, besi 0,0427%, vitamin B1 0,043%. Sumber laboratorium tanah umum dan analisis bahan pangan UGM tahun 2011. Jadi cukup jelas itu kandungannya itu dan diteliti. Nah, selanjutnya kita lakukan pendiaman selama 1 malam, dan cara pengaplikasiannya itu dengan cara disaring terlebih dahulu, lalu dimasukkan ke dalam alat semprot atau spray dengan dicampur air bersih 1:10. Lalu semprotkanlah pada tanaman-tanaman kita agar tanaman kita sehat. Dan jika untuk mencegah, maka dikocorkan dengan perbandingan atau disemprotkan dengan perbandingan 1:16. Itu pencegahan. Jadi cukup jelas untuk pembahasan kali ini.
saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. BEMS.